Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Aulana Ziba dari kelas SI 4501 dengan NIM 1202213121. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengenai pengujian pada fitur Add to Chart pada e-commerce Luma. Nah, selanjutnya di sini saya telah memiliki 19 test case. Di sini saya menggunakan teknik cause effect atau decision table. Jadi untuk test case yang pertama, semua kondisi terpenuhi seperti stok barang ada, lalu customer telah memilih size, memilih color, dan mengisi jumlah quantity untuk barang yang akan dimasukkan dalam keranjang. Maksud saya kita coba run. Nah, selanjutnya adalah untuk test case yang kedua. Di sini terdapat kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu customer tidak memilih size untuk barang yang akan ditambahkan, sehingga aksi yang dihasilkan adalah customer gagal menambahkan item dalam keranjang, dan sistem akan memunculkan status this is a required file. Selanjutnya adalah test case yang ketiga. Terdapat kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu customer tidak memilih color untuk barang yang akan ditambahkan dalam keranjang, sehingga aksi yang dihasilkan adalah customer gagal menambahkan item dalam keranjang dan sistem akan memunculkan status this is a required file. Langsung saja kita jalankan untuk test case-nya. Dan untuk test case yang keempat adalah customer tidak mengisi kuantiti lebih dari 0. Misalkan saja customer mengisi kuantitinya itu adalah 0 atau min 100 atau 0,1 atau menggunakan huruf, maka customer gagal untuk menambahkan item dalam keranjang dan sistem akan memunculkan status please enter a quantity greater than 0. Setelah itu berikutnya adalah test case yang kelima. Terdapat dua kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu customer tidak memilih color dan tidak memilih size untuk barang yang akan ditambahkan dalam keranjang. Sehingga nanti aksinya terdapat status this is a required file dan customer diminta untuk memilih persyaratan yang kosong. Mungkin terdapat sedikit kesalahan dalam fitur tersebut dikarenakan ini untuk website Selenium-nya terdapat masalah. Selanjutnya untuk task case yang keenam, terdapat dua kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu customer tidak memilih color dan tidak mengisi quantity lebih dari 0. Langsung saja dijalankan. Dan untuk task case selanjutnya, yaitu fitur ketujuh, terdapat dua kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu customer tidak memilih size dan tidak mengisi quantity lebih dari 0. Selanjutnya untuk task case yang ke-8 adalah terdapat tiga kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu customer tidak memilih size, tidak memilih color, dan tidak mengisi quantity lebih dari 0. Selanjutnya untuk task case yang ke-9 adalah customer hanya mengisi quantity lebih dari 0 saja untuk berhasil menambahkan barang dalam keranjang dan stok barang harus ada, sehingga aksi yang dihasilkan yaitu customer berhasil menambahkan item dalam keranjang dan jumlah item dalam keranjang akan bertambah 1, sehingga sistem akan menampilkan subtotal berupa price dikali quantity. Di sini terdapat kesalahan dalam Selenium-nya.
Mungkin yang selanjutnya adalah tes case ke-10 merupakan ketika jenis barang yang hanya mengisi kuantiti lebih dari nol saja namun terdapat kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu customer tidak mengisi kuantiti lebih dari nol untuk barang yang akan ditambahkan dalam keranjang sehingga aksi yang dihasilkan adalah customer gagal menambahkan item dalam keranjang dan sistem akan memunculkan status please enter a quantity greater than nol. Lalu customer diminta untuk mengisi kuantiti lebih dari nol. Selanjutnya untuk tes case yang ke-11, semua kondisi terpenuhi. Seperti stok barang ada, customer telah mengisi jumlah kuantiti untuk barang yang akan dimasukkan dalam keranjang, namun aksi yang dihasilkan yaitu customer gagal menambahkan barang dalam keranjang dan sistem akan memunculkan status the requested quantity is not available karena terdapat defect atau kecacatan dalam sistem. Selanjutnya untuk test case yang ke-12, di sini digunakan untuk fitur customize and add to chart di mana terdapat beberapa uh, item yang dijual dalam bentuk paket atau dalam bentuk bundle sehingga dapat dibeli beberapa item itu dalam waktu yang bersamaan dalam satu kali transaksi. Seperti contohnya di sini semua kondisi terpenuhi. Seperti stok barang ada, customer telah memilih pilihan harga dan jenis barang per item, mengisi kuantiti per item lebih dari 0, dan mengisi jumlah kuantiti lebih dari 0 untuk barang yang akan dimasukkan dalam keranjang, sehingga aksi yang dihasilkan yaitu customer berhasil menambahkan item dalam keranjang dan jumlah item dalam chart akan bertambah 1. Sistem menampilkan summary, harga item 1 dikali kuantiti, ditambah harga item 2 dikali kuantiti, ditambah harga item N dikali kuantiti, dan sistem akan menampilkan subtotal berupa price dikali kuantiti. Mohon maaf, mungkin di sini sedikit agak lamban ya untuk nah di sini terdapat kesalahan dari seleniumnya dikarenakan di sini sinyalnya agak susah. Selanjutnya, untuk tes case yang ke-13, terdapat kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu customer tidak memilih pilihan harga dan jenis barang per item, sehingga aksi yang dihasilkan yaitu customer berhasil menambahkan item dalam keranjang dan jumlah item dalam chart akan bertambah 1. Sistem menampilkan summary sama dengan harga item 1 kali quantity, ditambah harga item 2 dikali quantity, ditambah harga item N dikali quantity, dan sistem akan menampilkan subtotal berupa price dikali quantity. Selanjutnya di tes case 14 ini terdapat kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu customer tidak mengisi kuantiti lebih dari 0 untuk barang yang akan ditambahkan dalam keranjang, sehingga aksi yang dihasilkan adalah customer gagal menambahkan item dalam keranjang, dan sistem akan memunculkan status please enter a quantity greater than 0. Selanjutnya pada tes case ke-15, terdapat kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu customer tidak mengisi kuantiti lebih dari 0 untuk barang yang akan ditambahkan dan dalam keranjang sehingga aksi yang dihasilkan adalah customer gagal menambahkan item dalam keranjang. Lalu dan sistem akan memunculkan status please enter a quantity greater than 0. Lalu customer diminta untuk mengisi kuantiti lebih dari 0. Selanjutnya adalah tes case ke-16. Terdapat dua kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu customer tidak memilih pilihan harga dan jenis barang per item dan tidak mengisi quality per item lebih dari 0 sehingga aksi yang dihasilkan yaitu customer berhasil menambahkan item dalam keranjang dan jumlah item dalam chart akan bertambah 1. Sistem menampilkan summary sama dengan harga item 1 dikali quantity ditambah harga item 2 dikali quantity ditambah harga item N dikali quantity. Sistem akan menampilkan subtotal berupa price kali quantity, namun sistem akan otomatis menambahkan barang dengan harga terendah. Selanjutnya adalah
adalah test case ke-17. Di sini terdapat dua kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu customer tidak memilih pilihan harga dan jenis barang per item dan tidak mengisi kuantiti lebih dari 0. Sehingga sistem akan memunculkan status please enter a quantity greater than 0. Selanjutnya pada test case ke-18 terdapat dua kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu customer tidak mengisi kuantiti per item lebih dari 0 dan tidak mengisi kuantiti lebih dari 0 untuk barang yang akan ditambahkan dalam keranjang, sehingga aksi yang dihasilkan adalah customer gagal menambahkan item dalam keranjang dan sistem akan memunculkan status please enter a quantity greater than 0. Selanjutnya terdapat test case ke-19 di mana terdapat tiga kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu customer tidak memilih pilihan harga dan jenis barang per item, tidak mengisi kuantiti per item lebih dari 0, dan tidak mengisi kuantiti lebih dari 0 untuk barang yang akan ditambahkan dalam keranjang, sehingga aksi yang dihasilkan adalah customer gagal menambahkan item dalam keranjang dan sistem akan memunculkan status please enter a quantity greater than 0. Nah, dari 19 test case ini ditemukan dua bug. Berikut merupakan bug yang terdapat di dalam website Lumah pada fitur Add to Chart. Di sini contohnya saja pada jenis barang tas. Di sini terdapat tas dengan nama Impulse Duffel. Di sini telah tertulis bahwa stoknya itu tersedia in stock. Namun, ketika akan menambahkan tas ini ke dalam keranjang, misal di sini kita mengisi kuantitinya adalah 2 dan kita tekan tombol add to chart, maka di sini terdapat status bahwa the requested quantity is not available. Padahal di sini statusnya adalah barang tersedia, namun dia tidak bisa ditambahkan di dalam chart atau di dalam keranjang. Begitu juga terdapat lagi bug yang kedua, ketika kita akan membeli jam. Di sini misalkan saja kita mengisi kuantitinya adalah 500. Nah, di sini terdapat tulisan bahwa bisa menambahkan bolos sport watch di dalam keranjang. Namun, apabila kita akan menambahkan misalkan tas dengan kuantiti 500, padahal di sini stoknya tersedia, di sini bisa untuk jenis tas driven backpack. Namun apabila kita menggunakan jenis tas yang lain, misalkan di sini fusion backpack dengan kuantiti 500, nah, dia akan mengalami error dan di sini terdapat status bahwa the requested quantity is not available. Jadi tidak di semua barang itu dapat untuk ditambahkan ke dalam keranjang padahal sudah memenuhi persyaratan, yaitu di mana kita telah mengisi kuantiti lebih dari 0. Selanjutnya adalah terdapat bug yang kedua atau defect. Ketika di sini kita akan melakukan fitur customize and add to chart. Misalkan di sini kita akan membeli Sprite Yoga Companion Kit. Kita klik tombol customize and add to chart. Lalu di sini kita pilih misalkan Sprite Status Ball 65 cm ditambah $27. Lalu di sini kita isi kuantitinya adalah minus 100. Maka di sini summary-nya dia akan minus. Nah, ini seharusnya tidak boleh terjadi ya di dalam sistem.
Dan selanjutnya apabila kita pencet add to chart, di sini kuantitinya defaultnya adalah 1. Nah, maka di sini terdapat status bahwa Sprite Yoga Component Kit sudah dapat dimasukkan ke dalam keranjang. Tapi dalam defaultnya dia itu hanya berisi satu quantity di sini. Mungkin cukup sekian penjelasan video dari pengujian fitur Add to Chart, dan dalam pengujian ini telah ditemukan 2 bug atau 2 defect di dalam fitur Add to Chart pada website e-commerce Lumah. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.